Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Entertainment, di mana channel ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik. Terima kasih saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul Catch Me If You Can. Scene dimulai ketika Carl Henretti yang bertugas sebagai agen FBI untuk Amerika Serikat berada di sebuah penjara di negara Prancis. Dia akan menjemput seorang pemuda bernama Frank Abagnale Jr. yang dipenjara di Prancis karena perbuatan penipuannya. Di waktu itu dia melihat keadaan Frank yang begitu parah kondisi kesehatannya. Carl meminta pihak kepolisian Prancis untuk memberikan dokter kepadanya. Namun dokter akan datang besok pagi dan tiba-tiba di saat mereka lengah, Frank mencoba kabur dari penjara itu. Semua itu sia-sia saja karena Frank tidak kuat untuk melarikan diri karena kondisi kesehatannya. Dia pun akhirnya menurut Carl untuk dibawa pulang ke Amerika. Okay, Carl. Let's go home. Scene berganti di mana ini adalah adegan sebelum Frank Abagnale Jr. di penjara. Saat itu, Frank berada di sebuah acara klub ayahnya. Pada tahun 1963, Frank Abagnale Jr. ini tinggal di New Rochelle, New York dengan ayahnya yang bernama Frank Abagnale dan ibunya yang berdarah Prancis, Paula. Frank William Abagnale. Gentlemen, as of this moment, I am that second. Scene berganti di mana keluarga Frank ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Mereka mempunyai rumah yang bagus dan hidup yang tentram. Sampai di suatu pagi, Frank diminta ayahnya untuk menemaninya di pusat kota. Ayahnya Frank ini adalah seorang yang sangat pandai dalam merayu seseorang. Di waktu itu dia membutuhkan sebuah jas hitam untuk Frank. Namun, karena toko itu tidak mempunyai jasa pinjam jas, ayahnya menipu pegawai itu dengan cara liciknya agar dapat dipinjami. Darcy, is this yours? Must have slipped right off your neck. Setelah dipinjami jas, Frank akhirnya pergi mengantarkan ayahnya ke sebuah bank cash Manhattan untuk meminjam uang agar tokonya tidak ditutup. Namun karena ayahnya Frank ini sedang diselidiki terkait masalah penipuan pajak, pihak bank menolaknya. Bahkan mobil yang mereka punyai saat itu telah dijual seharga $500 karena kondisi keuangan dan hutangnya. Keluarga Abagnale saat itu juga dipaksa keluar dari rumah mereka yang besar karena hutang tersebut. Mereka akhirnya pindah ke sebuah apartemen kecil. Ayahnya benar-benar sayang kepada Frank. Dia memberi hadiah uang $25 kepadanya sebagai hadiah ulang tahun yang ke-16-nya. Dia juga diberikan sebuah cek palsu oleh ayahnya untuk hidup ke depannya. On my son's 16th birthday, we're not going to need $5 in the account so you can buy whatever you want. Don't tell your mom. You got my name there, huh? Scene berpindah di mana Frank diantar ibunya untuk berangkat sekolah. Di situ dia berpura-pura menjadi sebuah guru bahasa Prancis. Dia benar-benar ahli dalam memainkan sebuah peran dan mampu menipu setiap orang. Dia mengajar para siswa, memberikan pekerjaan rumah, sampai mengadakan pertemuan guru dengan orang tua untuk study tour. My name is Mr. Abagnale. Invite up the entire class. Take your seats and read conversation number 5. Akibat dari perbuatan itu, ayah dan ibu Frank dipanggil oleh kepala sekolah. Di saat itu juga dia memberi saran salah seorang murid terkait penipuan surat sakit yang benar. Ayahnya benar-benar tidak masalah karena masalah yang dia perbuat waktu itu. Frank menemukan ibunya, Paula, berselingkuh dengan Jack, teman suaminya di klub. Ibunya menutup-nutupi kejadian itu dengan membuat alasan kalau dia sedang mencari ayahnya saat itu. Frank diberikan sebuah uang untuk tidak menceritakan kepada ayahnya terkait kedatangan temannya di rumahnya saat itu. Frank menurutinya, akan tetapi dia tetap kecewa dengan kelakuan ibunya. Usai mengajar sekolah bahasa Prancis, dia menemukan seseorang berada di dalam rumahnya. Dia mencurigai orang tersebut adalah selingkuhan ibunya lagi.
Namun, di situ bukanlah seperti apa yang dipikirkannya. Di situ orang tua Frank akan melakukan perceraian, dan di situ juga Frank diminta untuk ikut siapa ke depannya. Frank tidak bisa menentukan hal tersebut. Dia melarikan diri dari rumah itu ke sebuah stasiun. Your father and I are getting a divorce. Kitchen. Sit at the table. Put a name down. It's gonna be okay. Dad, what name? It's not a test. There's no wrong answer. Frank saat ini masih menunggu akan pulang ke negara US bersama para agen FBI Carl dan anggotanya untuk diproses terkait kejahatannya sebagai seorang penipu. Kembali berpindah ke masa sebelum Frank ditangkap, Frank diusir dari stasiun karena cek yang akan dibayarkan olehnya ditolak. Ketika sudah tidak ada uang yang dia punya, dia kembali ke rumah dan mengganti identitasnya untuk melakukan sebuah penipuan. Dia melakukan setiap penipuan dengan modal percaya diri dan pengetahuan dari ayahnya saat merayu seseorang. Begitu banyak dia melakukan sebuah penipuan di tempat keuangan agar ceknya bisa dicairkan. Namun, semuanya gagal total. Frank yang saat itu melihat seorang pilot yang hidupnya disegani banyak orang, tiba-tiba saja ingin menjadi seorang pilot. Dia mengabari ayahnya soal keinginannya itu dengan cara mengirimkan surat. Frank mendatangi Pan American, sebuah kantor penerbangan. Dia menyamar menjadi seorang siswa yang bernama Frank Black dari SMA Morrow. Di situ dia ingin membuat artikel tentang hal apa saja yang perlu diketahui untuk menjadi seorang pilot. Frank bertanya tentang semua detail kepada seorang pilot di situ. Setelah itu, dia diberikan sebuah kopian lisensi penerbangan olehnya sebagai hadiah. I'm Frank Black from Monroe High School, and I have what does a pilot make in a year? And who tells them where they're going to fly to? Well, do you think I can make a copy of this to put into my article? Scene berganti di mana setelah mendapat semua informasi, Frank menelpon CS Pan American Airways. Dia menipu menjadi seorang co-pilot yang kehilangan baju dinasnya. Frank diberitahu kalau ingin mengambil baju pilot, dia harus menuju ke suatu tempat di Broadway. Frank pun langsung menuju ke sana untuk mengukur baju co-pilotnya. Di situ dia berbincang-bincang dengan pegawai pembuat baju mengenai pembiayaan seragamnya. Keahlian memanipulasi seorang begitu sangat lihai baginya. Pembayaran seragam itu akan dipotong di gajinya bulan depan. Frank selalu mengirim surat kepada ayahnya terkait kondisi yang baru dia alami. Yap, benar. Frank sekarang menjadi seorang co-pilot. Dia berjalan menggunakan seragam seorang pilot membuat dirinya begitu disegani dan dihormati. Mencairkan cek di bank pun begitu dimudahkan oleh pihak bank, meskipun dia memakai cek palsunya. Namun setelah dia tahu dari petugas hotel maskapainya, kalau cek gajinya itu senilai $300 setiap bulannya, dia membuat sebuah cek gaji palsunya untuk dicairkan. Dia benar-benar seperti ahlinya dalam membuat sebuah cek yang palsu. $300 for a payroll check? Accepted me into their training program and told me that if I... Dear Dad. Scene berpindah di mana Frank ingin menukarkan cek gaji palsunya ke sebuah bank biasanya. Dengan sedikit skill memanipulasinya, dia berhasil mengelabui pegawai bank dan bisa mencairkan uang senilai $300. Frank pun benar-benar ketagihan membuat sebuah cek palsu. Dia ingin terus-menerus menukarkan cek gaji palsunya ke tiap bank. Namun ketika pihak bank meminta dia untuk menukarkan gaji ke bandara, Frank malah disangka seorang co-pilot yang akan terbang ke Miami. Frank begitu panik dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya menjawab semua pertanyaan pilot dengan kepercayaan diri dan sesuatu hal yang dia ingat saat mewawancarai seorang pilot sebelumnya. Frank benar-benar lancar dalam penyamarannya menjadi seorang co-pilot gadungan. Dia selalu mengirimkan surat kepada ayahnya perihal kehidupannya sebagai seorang pilot yang berpenghasilan $1.400 setiap bulan. Scene berpindah di mana Frank ingin menukarkan cek gaji palsunya ke bank di daerah Miami. Skill memanipulasinya digunakan kepada pegawai bank tersebut untuk mengetahui lebih dalam terkait informasi mengenai sebuah detail cek. Setelah mendapat informasi itu, dia pergi ke tempat pelelangan barang bekas sebuah bank. Dia membeli sebuah mesin yang digunakan untuk mengkodekan sebuah cek bank. Semuanya tidak berjalan lancar ketika salah seorang anggota FBI yang bernama Carl Henready yang bekerja di bagian penipuan bank menemukan indikasi penipuan cek
yang Frank lakukan mulai dari awal tempat dia tinggal. Para agen FBI tersebut tidak ada yang mengerti lebih jauh terkait dengan penipuan cek daripada Carl. Oleh karena itu, Carl di sini benar-benar bersikeras dan semangat dalam menangkap pelaku pemalsuan cek ini. The bank doesn't even know the check is bounced for 2 weeks, which means You want to talk to my wife. She's the one balances the checkbook at our house. next slide. Scene berpindah di mana Frank bertemu dengan ayahnya di sebuah restoran. Dia dihadiahi sebuah mobil baru oleh Frank. Namun, karena ayahnya saat itu masih diselidiki IRS terkait masalah pajaknya, dia tidak menerima hadiah mobil dari Frank. Scene berpindah di mana terlihat Carl dan 2 orang temannya sedang mencari pelaku penipuan. Carl memang terlihat begitu serius daripada 2 temannya mengenai masalah penipuan di bank. Hal itu dikarenakan karena beberapa anggota FBI di departemen lain mengalami penurunan performa. Mereka akan dipindahkan ke bagian penipuan bank. Scene berpindah di mana mereka bertiga sedang melacak Frank menggunakan cek yang digunakan di sebuah hotel. Carl diberitahu kalau orang yang memakai cek yang diyakini Carl palsu ini masih berada di hotel tersebut. Tanpa pikir panjang, Carl menghampiri kamar dari Frank. Carl dan Frank pun akhirnya bertemu. Di saat itu Frank yang baru saja berbelanja bahan untuk membuat cek palsunya disergap oleh Carl. Akan tetapi, saat itu Frank yang sedikit panik meyakinkan Carl bahwa namanya adalah Barry Allen dari Secret Service Amerika Serikat yang juga sedang menyelidiki penipuan tersebut. Frank juga mengatakan kalau tersangkanya sudah ditangkap rekannya di bawah. Skill manipulasi Frank benar-benar berhasil mengelabui Carl saat itu. Sesaat setelah itu, Frank pun kabur dari hotel itu. Akan tetapi, ketika Carl melihat isi dompet yang ternyata tidak ada identitas apapun, Carl merasa sangat kesal karena dia terlambat menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Relax. Your head. Oh, that's the new IBM Selectric. Put your hands on. My name's Alan, Barry Allen, United States Secret Service. Your pants when I came through the door. He jumped right through the window. Kantor FBI, di mana Carl bersikeras kepada ketuanya kalau dia benar-benar akan menangkap Frank karena sudah tahu wajahnya. Namun, ketuanya juga memperingatkan Carl kalau berhati-hati dengan kasus yang dia tangani saat ini, karena ini akan membuat karir Carl terganggu akibat keteledorannya. Frank masih mewawancarai pilot yang dulu dia temui. Dia diberitahu juga kalau ada seorang penjahat udara menyamar menjadi pilot di perusahaan tempat dia bekerja. Kabar itu juga sudah tersebar di koran Amerika Serikat. Saat hari Natal, Carl yang masih bekerja di kantornya dihubungi oleh Frank. Frank mencoba meminta maaf karena waktu itu telah menipunya. Carl menolak permintaan maafnya dan memberitahu Frank bahwa dia akan segera ditangkap. Selain itu, Carl juga tertawa ketika dia menyadari bahwa Frank menghubunginya karena ia tidak memiliki orang lain untuk diajak bicara di saat Natal tiba. Frank pun menutup telepon dan melanjutkan aksinya menjadi seorang co-pilot. Sorry, but I have to go. You have no one else to call. Morning night. Carl tetap menyelidiki nama dari Barry Allen di sebuah kedai kopi. Akan tetapi tiba-tiba, Carl diberitahu pelayan yang melayaninya bahwa nama Barry Allen itu berasal dari buku komik Flash. Saat itu dia sadar bahwa Frank sebenarnya masihlah anak-anak atau remaja. Oleh karenanya, tidak ada identitas yang cocok dengan identitas milik Frank saat diselidiki. Setelah menyelidiki terkait identitas remaja yang keluar masuk New York lewat bandara, Carl akhirnya tiba di rumah ibu dari Frank, Paula. Di situ Carl akhirnya tahu identitas asli dari Frank yang ternyata bukanlah Barry Allen. Ibunya juga kaget ketika mendengar informasi kalau anaknya ternyata memalsukan cek sebesar $1,3 juta. I have to tell you, your son is forging checks. Forging checks? So far, it's about $1.3 million. Frank melanjutkan penipuannya. Karena menjadi pilot saat itu sangatlah beresiko tertangkap, Frank akhirnya mencoba mendatangi sebuah rumah sakit. Di situ dia bertemu dengan seorang perawat yang bernama Brenda. Dan disitulah dia mengaku kalau dia adalah seorang dokter. Frank memulai aksinya dengan membuat sebuah ijazah palsu lulusan Harvard atas nama Frank Connors dan melamar pekerjaan di rumah sakit sebelumnya. Frank Connors pun menerima pekerjaan menjadi dokter IGD yang juga menguasai 6 dokter praktek dan 20 perawat.
Setiap hari dia melihat tayangan TV mengenai cara penanganan seorang dokter kepada pasiennya. Namun di saat dia bekerja terdapat seorang bocah yang mengalami pendarahan hebat akibat kecelakaan. Frank saat itu sangat panik karena dia tidak kuat melihat sebuah darah. Dia melemparkan pekerjaannya itu kepada dokter magang yang ada sebelum akhirnya dia muntah di toilet. Carl berada di rumah ayah Frank. Di situ Carl tidak diberitahu keberadaan Frank saat ini oleh ayahnya. Namun ketika Carl hendak pula memberikan kartu namanya, dia tidak sengaja membaca surat yang selalu dikirim oleh Frank kepada ayahnya. Carl mencatat alamat dari pengiriman surat dari Frank tanpa sepengetahuan ayahnya. 15 Landover, Atlanta, Georgia. Saat Frank berperan menjadi Dr. Frank Connors, ia jatuh cinta dengan Brenda. Frank yang saat itu diajak makan malam di rumah Brenda, meminta izin ayahnya untuk menikahi Brenda. Di saat itu juga terlihat di mana Carl sudah sampai di rumah sakit Frank bekerja. Di situ dia hanya menemukan sebuah mesin ketik saja di ruangannya tanpa adanya Frank. Setelah itu di saat dia berbicara tatap mata dengan ayahnya, dia mengakui kebenaran tentang dirinya. Kalau sebenarnya dia bukanlah seorang pilot, dokter, maupun pengacara. Namun tidak disangka-sangka setelah mendengar penjelasan Frank, ayah Brenda malah menerima lamaran dari Frank agar anaknya bisa segera dinikahi olehnya. Di situ juga diketahui kalau Frank meminta bantuan ayah dari Brenda untuk bisa mengikuti ujian Louisiana State Bar atau ujian tes menjadi penegak hukum. Di masa Frank yang telah tertangkap Carl dan ingin menuju ke negara Amerika Serikat menggunakan sebuah pesawat terbang. Di situ Carl benar-benar ingin tahu bagaimana Frank bisa lulus ujian Louisiana State Bar saat itu. Namun Frank tidak menjawabnya dan Carl akan memecahkan sendiri misteri tersebut. How did you cheat in the bar exam in Louisiana? We're gonna figure it out sooner or later. You may have that at clear and I'll tell you. Setelah itu pun, scene berlanjut di mana setelah mengikuti ujian Louisiana State Bar, Frank pun tiba-tiba lulus dan ditempatkan menjadi jaksa di kantor hukum ayahnya Brenda. Frank saat itu juga belajar dengan memahami video praktek hukum. Namun ketika dia berada dalam persidangan awal yang sebenarnya, dia malah salah mempraktekkan menjadi seorang jaksa. Which matches the signature. There is no jury. In the hell is wrong with you? Keluarga dari Brenda melihat televisi rutinan mereka. Mereka selalu menyanyi bersama di saat acara TV itu dimulai. Melihat keharmonisan keluarga tersebut, tiba-tiba Frank ingat dengan keluarganya yang dulu. Di kemudian harinya, Frank berada di bar menemui ayahnya yang sedang benar-benar bangkrut karena masalahnya yang dulu dengan IRS. Di situ Frank juga memberikan undangan pernikahannya dengan Brenda kepada ayahnya. Selain itu juga Frank juga mendapatkan kabar kalau ibunya sekarang sudah menikah dengan Jack, teman lama ayahnya dulu. Ayahnya juga memberitahu kalau ada agen FBI datang ke rumahnya. Mendengar hal itu, Frank begitu menyesal karena telah melakukan ini semua. Setelah itu scene berpindah di mana Carl mendapat telepon dari Frank. Di situ Frank menelpon Carl seperti halnya anak bercerita kepada ayahnya. Frank memberitahukan kalau dia ingin semuanya ini selesai. Dan sekarang dia juga bilang akan segera menikah. Namun, Carl mengatakan kalau dia masih tetap akan ditangkap dan dipenjara atas perbuatan penipuannya sebesar $4 juta. Tidak lupa juga, Frank mengucapkan selamat Natal kepada Carl malam itu. Stop chasing me. Present? No, this isn't something you... Please leave me alone, Carl. I can't stop. It's my job. Merry Christmas. Frank saat itu sedang melakukan pesta pernikahannya di Louisiana. Namun saat itu, Carl berhasil melacak Frank ke pesta pertunangannya. Frank yang saat itu menyadari kedatangan Carl, mempersiapkan melarikan diri. Sebelum kabur, Frank sempat memberitahu Brenda tentang identitas aslinya yang selama ini menjadi penipu. Frank juga memberitahu kalau dia sudah mempersiapkan kehidupannya dengan 2 koper penuh uang dolar. Dia juga berjanji kepada Brenda untuk bertemu di Bandara Miami 2 hari kemudian, sehingga mereka bisa melakukan kawin lari kalau Brenda benar-benar mencintainya tanpa alasan. Frank William Abagnale Jr.
Carl tidak berhasil menangkapnya saat itu. Setelah 2 hari dari kejadian di pesta pernikahannya, Frank melihat Brenda menunggu di depan bandara Miami. Akan tetapi, di saat itu juga dia menyadari dan melihat banyak agen FBI yang menyamar sedang bersiap untuk menyergapnya. Menyadari bahwa pertemuan itu telah diatur oleh FBI, Frank tidak kehabisan akal. Saat itu dia meninggalkan bandara kemudian melakukan penyamaran lagi menjadi seorang co-pilot dan merekrut 8 mahasiswi untuk menemaninya tur hubungan publik melalui Eropa. Setelah kejadian itu pun Frank bersama dengan gerombolan pramugari tercantik yang telah dia pilih membuatnya berhasil lolos dari penyergapan polisi di pintu masuk bandara Miami. Para penjaga dan polisi benar-benar teralihkan pandangannya karena gerombolan itu. Selain itu juga, Frank membuat tipuan yang mana supir taksi yang mengantarkannya saat itu disuruh memakai baju yang mirip dengan seorang pilot. Carl dengan teman-temannya pun terkecoh karena hal itu sebelum akhirnya melihat pesawat Frank telah lepas landas meninggalkan negara Amerika. 7 bulan kemudian, Carl menunjukkan kepada atasannya bahwa Frank benar-benar sudah keterlaluan. Frank diyakini telah mencetak sendiri cek yang asli dan digunakan di negara Eropa Barat. Carl meminta izin pergi ke Eropa untuk mencarinya, namun atasannya menolak permintaannya karena di negaranya sendiri saja dia tidak bisa menangkap Frank. Namun di saat itu, Carl menyadari sesuatu tentang cek yang dibuat Frank. Dia membawa cek yang dibuat Frank kepada para profesional. Para profesional cek itu mengatakan kalau cek itu dicetak di negara Prancis. Mengingat interogasi dengan ibunya Frank, Carl mengetahui bahwa Frank sebenarnya lahir di Montreal, Prancis. Disitulah dia akan melakukan pencarian Frank. Scene berpindah di mana saat malam Natal berikutnya, Carl pergi ke Montreal, Prancis. Dia akhirnya menemukan Frank di sebuah rumah pencetakan cek. Frank begitu senang karena hanya Carl lah yang selalu berada di sampingnya di setiap malam Natal. Di saat itu, Carl juga memberitahu Frank bahwa polisi Prancis akan membunuhnya jika ia tidak pergi keluar dengan Carl dengan kondisi terborgol. Awalnya Frank menganggap Carl berbohong, tetapi Carl berjanji kepada Frank bahwa ia tidak akan berbohong kepadanya lagi. Frank akhirnya menuruti perintah Carl dan memakai borgol dan berjalan ke rumah itu. Beberapa saat setelah mereka keluar, benar saja, tiba-tiba banyak mobil polisi berdatangan mengepung mereka dan membawa Frank ditahan di penjara Prancis. Carl memberitahu Frank untuk menunggu hingga dia bisa diekstradisi kembali ke Amerika Serikat. Begitulah awal dari Frank bisa dipenjara di negara Prancis. I wouldn't bring them to you unless I could put the cuffs on you myself. Merry Christmas! How is it that we're all... Keep pushing till you make it true. They're gonna kill you! Don't worry, Frank. I'll have you extradited back to the United States. Scene berbeda di mana Frank dan Carl berada di sebuah pesawat pulang dari penjara Prancis ke Amerika. Di situ Carl memberitahu Frank bahwa ayahnya telah meninggal. Frank begitu terpukul dan sedih mendengar kabar itu, hingga dia langsung pergi menuju ke toilet. Namun ketika pesawat hendak turun landing, tiba-tiba Frank melarikan diri dari pesawat. Frank berhasil lari dari bandara tersebut. Dia kembali ke rumah lamanya. Di situ dia menemukan ibunya dengan kekasih gelapnya, Jack, serta seorang gadis yang diketahui adalah adik tirinya. Frank yang mengetahui kalau ibunya telah menikah lagi dan mempunyai anak membuatnya kecewa. Di saat itu juga Frank menyerahkan dirinya ke FBI yang menyusulnya. Frank divonis 12 tahun penjara atas semua tindakan yang telah dia lakukan. Terlihat juga dia hanya dikunjungi oleh Carl saat itu. Carl juga diberitahu Frank kalau cek yang dia bawa untuk penyelidikan kasus selanjutnya adalah cek palsu. Frank mengatakan dengan detail terkait kepalsuan cek tersebut. Setelah kejadian itu, Carl membawa ketua Departemen Penipuan Bank FBI untuk menawarkan kesepakatan kepada Frank di mana Frank dapat menjalani sisa hukumannya bekerja di Departemen Penipuan Bank FBI. Karena kehebatannya yang mengetahui tentang detail cek-cek palsu, Frank pun menerima kesepakatan tersebut. Frank memulai pekerjaannya di kantor FBI. Saat bekerja di FBI, Frank merindukan masa-masa pengejarannya dengan Carl. Frank bahkan mencoba berperan sebagai pilot maskapai lagi. Tetapi dia terpojok oleh Carl yang menegaskan bahwasannya Frank akan kembali ke pekerjaan FBI di hari Senin karena tidak ada yang mengejarnya lagi.
Pada hari Senin berikutnya, Carl cemas karena Frank belum saja masuk kerja. Akan tapi Frank akhirnya tiba dan mereka membahas kasus mereka selanjutnya. Sampai di akhir cerita pun Carl masih penasaran bagaimana Frank bisa lulus ujian Louisiana State Bar saat itu. Frank pun memberitahu kalau dia benar-benar jujur dan mengerjakan ujian itu dengan belajar selama 2 minggu saat itu. Di akhir film ini, kita mengetahui fakta sebenarnya kalau saat ini Frank telah menikah selama 26 tahun. Dia memiliki 3 orang anak dan tinggal di Midwest. Frank pun masih berteman baik dengan Carl. Mereka telah menangkap beberapa pemalsu uang yang paling sulit ditangkap di dunia dan menghasilkan jutaan dolar setiap tahun karena karyanya menciptakan cek yang tidak bisa dipalsukan. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.